Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masih membahas seputar sholat Jumat. Kita baca hadisnya. Kita sudah masuk pada hadis ke-487. Wa an As-Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu an anna Muawiyah qala lahu idza shallaital jum'ata fala tusalliha bi salatin hatta tukallima aw takhruj fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik alla tusall salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruja, rawahu Muslim. Dari As-Sa'ib bin Yazid bahwasanya Muawiyah berkata kepadanya, jika kamu sholat Jumat maka janganlah kamu sambung dengan sholat lain sampai kamu berbicara atau keluar, karena sesungguhnya Rasul merintahkan kami dengan hal itu dengan sabdanya, hendaklah kita jangan menyambung dengan salat lain sampai kita berbicara atau keluar. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bicara soal adab dan etika seseorang ketika melaksanakan sholat wajib, kemudian selepas sholat wajib ingin melaksanakan sholat sunnah. Maka tidak boleh seseorang itu melaksanakan sholat wajib, selesai sholat wajib langsung berdiri kepada sholat sunnah, kecuali ada yang memisahkan antara sholat wajib dengan sunnah. Bisa saja pemisahnya mungkin bicara atau berpindah tempat. Itu kesimpulan hadis ini. Hadis ini lengkapnya sebenarnya disebutkan di dalam Sahih Muslim nomor hadis ke 1463. Diceritakan di sini bahwa Nafi ibn Zubair mengutus Sa'ib. Sa'ib ini anak daripada saudari Namir, untuk menanyakan sesuatu yang pernah dilihat oleh Muawiyah dalam sholat. Maka ketika itu Sa'ib berkata, benar aku pernah sholat Jumat bersama Muawiyah di dalam maksurah. Maksurah itu satu ruangan yang dibangun di dalam masjid. Setelah imam salam, aku berdiri di tempatku, kemudian aku menunaikan sholat sunnah. Ketika Muawiyah masuk, maka Muawiyah mengingkari perbuatan Sa'ib ini, sehingga mengutus seseorang untuk menegurnya. Maka utusan Muawiyah itu kemudian datang kepada Sa'ib, kemudian mengatakan, la ta'ud lima fa'alta, jangan kau ulangi apa yang sudah kau lakukan. Kemudian dia mengatakan, idza shallaital jum'ata fala tusalliha bi salatin hatta takallam aw tukallima aw takhruj. Kalau engkau salat Jumat,
maka jangan kemudian disambung dengan sholat sunnah yang lainnya sampai kau bicara atau keluar. Karena Nabi SAW merintahkan kita alla tusal salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruj. Karena Rasul melarang seseorang menyambung solat dengan solat yang lainnya sampai kita bicara atau bergeser keluar. Taib, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Hadis ini rawinya namanya Sa'ib ibn Yazid. Dan Sa'id ibn Yazid ini ketika berjumpa dengan Nabi SAW pada Hajjatil Wada, itu masih kecil usianya, masih 7 tahun. Tetapi walaupun dia tidak lama berjumpa dengan Rasul karena usianya juga masih kecil, dia banyak meriwayatkan hadis dari Umar, Utsman dan juga bapaknya Yazid, sehingga banyak juga riwayat yang diriwayatkan dia kepada kita. Cuman ulama berselisih pendapat tentang tahun wafatnya saja. Ada yang mengatakan bahwa dia sahabat yang terakhir mati di kota Madinah. Sa'ib ibn Yazid ini sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah berdasarkan perkataan Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan mata atau akhiru man mata bil Madinati minas sahabah, sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah, Sa'ib ibn Yazid ini. Taib, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ud, perkataan Muawiyah, la ta'ud lima fa'alta min salatin nafilatir ratibati fi makanil al-faridati mubasyaratan. Artinya kata-kata jangan kau ulangi apa yang sudah kau perbuat, maksudnya melaksanakan solat sunnah langsung setelah solat wajib. Hendaklah ada jeda di situ. Seperti yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, kalau bisa antara solat wajib dengan solat sunnah itu ada jeda dengan zikir. Minimalnya istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, 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 kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu kalau memang kita tergesa-gesa. Baru setelah itu kemudian kita solat sunnah. Itu pun jangan di tempat kita melaksanakan solat wajib, tetapi bergeserlah sedikit. Atau sebaiknya ya kalau Rasul pulang ke rumah solat sunnah di rumah. Tapi kalau seandainya memang kita terburu-buru dan harus sholat sunnah di masjid, atau ibu mungkin sholat sunnah di rumah setelah sholat wajib, maka ketika melaksanakan sunnah hendaklah bergeser ke kiri atau ke kanan, yang jelas jangan di tempat kita melaksanakan sholat wajib. Itu maksudnya. Lah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika memberikan syarahan kepada hadis ini, beliau mengatakan fihi dalilun lima qalahu ashabuna. Di sini ada dalil yang dikatakan oleh madhab kami, maksudnya Syafi'i, anna nafilatar ratibata wa ghairaha, bahwa salat-salat sunnah yang sifatnya rawatib atau yang lainnya, yustahabu an yatahawwala laha an mawdi'il faridati ila mawdi'i akhar, disunahkan untuk berpindah dari tempat kita melaksanakan solat wajib ke solat sunnah. Wa afdaluhu at-tahawul ila baitihi, dan seafdal-afdalnya ya berpindah dari tempat dia melaksanakan solat wajib, maksudnya di masjid, pulang ke rumahnya. Wa illa, kalaupun tidak, maksudnya tidak melaksanakan solat sunnah di rumahnya, faumaudi'u akhar minal masjid au ghairihi, maka kita bisa berpindah di tempat di dalam masjid itu, bukan tempat kita melaksanakan solat wajib, entah mungkin mundur ke belakang
atau cari tempat lain, ataupun kalaupun harus di situ maka bergeserlah ke kiri atau ke kanan. Alasannya apa di sini? Maksudnya apa sih hikmahnya? Kenapa kemudian mesti bergeser seperti itu dan kita dianjurkan untuk tidak sholat sunnah di tempat kita melaksanakan sholat wajib? Hikmahnya dijelaskan oleh Al-Imam Ar-Ramli, seorang ulama madhab Syafi'i. Beliau mengatakan yusannu an yantakila lin nafli awil fardi min maudi'i fardihi aw naflihi ila ghairihi takthiran lima wadi'is sujudi fa innaha tashhadu lahu wa lima fihi min ihya'il biqa'i bil ibadati fa illam tantakil ila maudi'in akhar fa shalla bi kalami insanin. Kata Imam Ar-Ramli, dia mengatakan disunahkan untuk berpindah melaksanakan sholat sunnah ataupun kewajiban dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hikmahnya apa? Supaya takthiran lima wadi'is sujud, supaya tempat yang kita gunakan itu, umpamanya kita sholat sebelah sini, kemudian kita sholat sebelah situ, berarti bumi yang kita gunakan untuk sujud itu memiliki banyak tempat, dan itu akan menjadi saksi dia pada hari kiamat. Jadi bumi itu akan bersaksi di hadapan Allah bahwa si fulan sujud sebelah sini, si fulan sujud sebelah situ. Berarti akan banyak lagi yang akan menjadi saksi tentang sujudnya dia dari bumi ini. Atau diantara hikmahnya, kata Imam Ramli, dia mengatakan hikmahnya adalah walima fihi min ihya'il biqa'i bil ibadah, supaya lebih banyak lagi tempat-tempat di bumi ini yang dijadikan untuk beribadah. Supaya enggak satu tempat, maksudnya banyak tempat-tempat digunakan untuk beribadah. Tapi kalau seandainya mungkin di masjid itu kayak sholat Jumat itu kan rame gitu kan. Kadang-kadang saya kalau habis ngimami sholat Jumat mau ke belakang udah nggak bisa, karena rame kan itu ya. Mau cari tempat di belakang itu rame karena orang itu udah langsung buyar. Kadang-kadang kecuali lama mau 10-15 menit baru mungkin adalah mulai satu-satu keluar gitu ya. Tapi kalau seandainya belum lama jaraknya itu orang masih penuh di situ, maka kalau seperti itu kondisinya, maka kita boleh seseorang itu tidak pindah dari tempatnya, tetapi kalau bisa bicara, ngomong sama orang. Ya, ngomong sama orang, pokoknya bicaralah. Bicara apa? Gimana kondisi antum? Gitu ya. Oh baik Ustadz. Nah, langsung sholat di tempat kita sholat boleh yang seperti itu, asal sudah ada pemisah antara sholat wajib dengan sholat sunnah, walaupun tidak beranjak dari tempat, dengan cara apa? Bicara kepada manusia tadi. Karena hadisnya di sini Nabi SAW melarang atau memerintahkan untuk berpindah dari satu tempat sholat wajib ke tempat sholat sunnah dengan dua cara. Pertama dengan bicara atau dengan geser. Ya, bisa dengan bicara atau dengan bergeser ke kiri dan ke kanan. Dan itu dijelaskan dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW mengatakan, ayat jazu ahadukum idza shalla an yataqaddam aw yata'akhir aw an yaminihi aw an shimalihi. Lemahlah apakah lemah salah seorang di antara kalian untuk melakukan salat, setelah salat dengan cara apa? Maju ke depan atau mundur ke belakang, atau geser ke arah kanan atau geser ke arah kiri. Jadi kalau ibu sholat di rumah, umpamanya sholat duhur, kemudian masih di dalam sajadahnya kan itu ya, maka ibu kalau ingin melaksanakan sholat sunnah, zikir sebentar, kemudian mundur ke belakang sedikit atau majukan ke depan sedikit, atau mungkin ke sebelah kanan dan kiri, supaya kita tidak di tempat kita melaksanakan sholat wajib.
Kalau memang sempit ruangannya, tidak bisa maju, nggak bisa mundur, ya minimalnya di situ ada ucapan. Pamannya ibu berteriak apa gitu kan, anaknya kepada suaminya, ya, supaya menunjukkan bahwa di sini ada pemisah antara sholat wajib dan sholat sunnah. Gitu. Ustaz, nggak ada orang di rumah teriak-teriak. Yang penting ngomong lah kan, mau ngomong sama cicak ke sama apa, yang penting ngomong. Maksudnya kan di sini Rasul mengatakan sampai kita bicara kan. Karena kalau sudah bicara itu berarti kita sudah tidak dalam kondisi sholat, sudah menyibukkan dengan perkara-perkara yang di luar dari sholat. Bicara kan bukan bagian dari sholat. Itulah yang menunjukkan perbedaan antara sholat wajib dan sunnahnya di situ. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, was sunnatu an yafsilah bainal fardi wan nafli fil jum'ati wa ghairiha. Dan termasuk sunnah kata Imam Ibn Taimiyah memisahkan antara solat wajib dengan solat sunnah, baik dalam solat Jumat sebagaimana redaksi hadis di sini ataupun selain daripada solat Jumat. Bahkan Al-Imam Majduddin Abul Barakat dalam kitabnya Nail Autar, dalam Muntaqul Akhbar syarahnya Al-Autar itu, beliau membuat bab namanya bab istihbabut tatawwu fi ghairi maudi'il maktubati. Disunahkan melaksanakan solat sunnah bukan di tempat dia melaksanakan solat wajib. Sebutkan dalam kitab Al-Muntaqu Al-Akhbar yang disyarah oleh Al-Imam Asy-Syaukani yang kitabnya ma'ruf namanya Nailul Autar. Tapi di sini ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, bayan masyru'iyyati faslin nafilati anil fariidhah. Di sini ada keterangan disyariatkan seseorang memisahkan antara solat sunnah dengan solat wajib, baik sunnah ke sunnah atau wajib ke wajib. Umpamanya ibu menjamak solat, itu namanya wajib ke wajib kan. Ibu menjamak zuhur dengan asar, nah, kemudian kan langsung tuh, paling pemisahnya kalau ada yang qomat kan qomat gitu. Maka kalau bisa bergeser sedikit, atau dari solat sunnah ke solat sunnah, kecuali tarawih. Ulama mengecualikan kecuali solat tarawih, ya, maka tidak mengapa tidak bergeser, khusus solat tarawih itu. Kemudian yang nomor 2, jawazu ittikhadil maqsurati fil masjidi idza ra'aha waliyul amri maslahatun. Boleh mengambil satu tempat di dalam masjid kalau memang umpamanya memang pemimpin sebuah negeri itu menghendaki. Walaupun pada dasarnya kan kita tidak boleh mengkhususkan tempat di masjid. Nggak boleh ibu umpamanya ambil sajadah meletakkan di pinggir masjid, pokoknya itu tempat ibu, tidak boleh yang lainnya. Itu tidak boleh mengkhususkan tempat. Tapi kalau seandainya waliul amri, pemimpin sebuah negeri itu menghendaki, ya mungkin khusus untuk dia karena sebuah kemaslahatan, maka tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, inna nafilata ratibata wa ghairaha yustahabu an yatahawwala laha an maudi'il faridati ila maudi'in akhar. Bahwa salat sunnah yang sifatnya rawatib ataupun yang lainnya disunahkan untuk berpindah, dari tempat yang ia melaksanakan salat wajib ke tempat yang lainnya. Dan yang paling afdal ya berpindah ke rumahnya, karena salat sunnah itu lebih afdal dilakukan di rumah. Kemudian yang nomor 4, annal fasla bainan nafilati wal faridati yahsulu bi kalam walakin al intiqal afdal. Bahwa yang memisahkan antara salat wajib dengan salat sunnah adalah ucapan. Dengan kita ngomong berarti sudah bisa kita melaksanakan sunnah, dan lebih afdal lagi bergeser. Lebih afdal lagi bergeser dari tempatnya, walaupun tidak banyak bergeser, hanya beberapa
langkah ya ke samping kiri atau samping kanan untuk menunjukkan bahwa sudah bukan sholat wajib lagi. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, kata ulama, dikhawatirkan nanti terjadi salah paham, terutama orang-orang yang baru masuk Islam umpamanya kan, orang mu'alaf yang belum tahu tentang hukum-hukum sholat, kemudian melihat seseorang sholat wajib selesai kemudian sholat sunnah langsung tidak ada jeda, nanti orang mu'alaf bilang kok banyak kali sholatnya kan itu ya. Tapi dengan adanya ngomong bergeser, berarti dia sedang melaksanakan sholat yang berbeda dengan sholat yang pertama, sehingga tidak terjadi syubhat di sini ya. Kemudian juga di antara fadilahnya ataupun di antara fawaidnya adalah maqsudu hadal hadis man uma yuaddi ila azyadati ala salawatil mahdudati. Maksud hadis ini adalah larangan supaya tidak terkesan ada tambahan pada sholat wajib. Sebab kalau langsung dari sholat wajib kemudian sholat sunnah kan terkesan ada tambahan di situ. Padahal kita sudah sedang melaksanakan sunnah, bukan sedang melaksanakan wajib. Maka supaya tidak terkesan seperti itu, maka putuslah dengan ucapan dan sebaiknya dengan berpindah tempat. Itu lebih baik lagi. Ini diantara faedah daripada hadis ini. Inti hadis ini, kalau bisa jangan sholat di tempat kita melaksanakan sholat wajib, tapi bergeserlah imma ke depan, ke belakang, samping kiri, samping kanan, dan yang lebih afdol ya bergeser sampai ke rumah. Ini bagi laki-laki, tapi bagi wanita di rumah ya lebih mudah lagi. Umpamanya ibu kan berada di atas sajadah, ya tinggal maju sedikit atau mundur sedikit, atau sajadahnya dipindah, digeser sajadahnya umpamanya, kan bisa juga. Yang penting jangan di tempat sholat wajib ya. Tetapi sekali lagi ini dalam kondisi kita bisa bergerak dari situ. Tapi kalau tidak bisa bergerak dari situ, umpamanya ibu mungkin sholat di rumah orang, kemudian sempit sekali, nggak bisa berpindah, dan memang tempatnya sangat sempit, menjadi kos-kosan gitu kan, maka itu tidak ada masalah karena memang kondisinya memang tidak bisa berpindah. Tapi kalau bisa, sebagai bentuk bahwa ibu tidak sedang melaksanakan wajib, yang ngomong harus ada ucapan gitu ya. Taib. Ini hadis yang pertama, hadis Sa'ib ibn Yazid. Kemudian hadis yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man ightasala thumma atal jum'ata fa sallama qaddara lahu thumma ansata hatta yafrughal imamu min khutbatihi thumma yusalli ma'ah ghufir lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyamin, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi besar lalu mendatangi salat Jumat, lalu sholat semampu dia, kemudian dia diam sampai imam selesai khutbah, kemudian dia pun sholat bersama imam, maka diampuni baginya dosa antara dia dengan Jumat berikutnya, ditambah 3 hari. Jadi diampuni dosanya bukan hanya antara dia dengan Jumat, tetapi juga ditambah 3 hari setelahnya. Taib. Hadis ini ingin menjelaskan kepada kita tentang beberapa hukum. Di antaranya yang jadi fokus hadis ini adalah hukum mandi Jumat. Hukum mandi Jumat. Apakah mandi Jumat ini hukumnya wajib ataukah sunnah? Ataukah mandi Jumat ini berlaku anjurannya kepada laki-laki, apakah juga kepada perempuan? Ini pembahasannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan
bahwa mandi Jumat itu bagi laki-laki hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Dia salah seorang ulama yang memilih bahwa mandi Jumat itu wajib. Kenapa? Karena ada nas yang sahih, kata beliau bahwa Nabi SAW terang-terangan mengatakan bahwa ghuslu yaumil jum'ati wajibun. Ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu wajib pada setiap orang yang sudah balik. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, lihat bagaimana Nabi SAW telah mengatakan wajibun. Ada kalimat wajib. Mau dipahami mana lagi? Selain kalimat wajib ya wajib. Ya. Maka beliau mengatakan bahwa hukum mandi Jumat adalah wajib. Adapun hadis-hadis tentang masalah riwayat-riwayat yang menunjukkan tidak wajibnya mandi Jumat itu disoroti soal sanadnya. Dan juga sebagian dari segi matannya. Intinya beliau yang berpendapat bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Tapi kalau seandainya dia tidak mandi, sengaja tidak mandi Jumat, kemudian dia langsung sholat Jumat, apakah kemudian sholatnya tidak sah? Maka beliau mengatakan tidak sah Jumatnya, cuman dia berdosa karena tidak mandi. Tapi wallahu alam saya pribadi lebih cenderung bahwa sholat mandi Jumat itu tidak sampai wajib, tetapi sunnah saja. Karena ini adalah pendapat semua madhab, baik madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan Hanabilah, mengatakan bahwa mandi Jumat itu hanya sekedar sunnah, tidak sampai wajib. Pertama dalilnya surah Al-Jum'ah ayat 9. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, bersegeralah kalian berzikir kepada Allah, tinggalkan jual beli kalian. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Dalam konteks ayat surah Al-Jum'ah ayat 9 tidak ada perintah mandi. Yang ada segera berzikir dan tinggalkan jual beli. Kalau memang sebuah kewajiban tentu akan dicantumkan dalam ayat ini. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kita baca ini. Ya, yang kita baca ini tidak dijelaskan adanya mandi. Kemudian juga yang ketiga dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika manusia mereka pada pulang dari pasar, dari kebun, dari mana-mana untuk melaksanakan sholat Jumat, terkadang ada angin. Angin ini membawa debu, kemudian terkadang mengotori pakaian dan badan mereka. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah bertanya soal kondisi mereka. Maka Rasul mengatakan, lau annakum tatahhartum liyaumikum hada. Kalau seandainya kalian mau melakukan bersih-bersih di hari ini, tentu lebih baik lagi. Maka kalimat seandainya kalian bersih untuk hari ini saja, ini tidak menunjukkan wajib. Ini menunjukkan anjuran saja. Itu ya. Kalaupun seandainya seseorang hanya cukup berwudu kemudian sholat Jumat, maka tidak ada masalah. Ya, karena hukumnya sunnah saja. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau ingin mencoba menengahi dari dua pendapat ini, dan beliau mengatakan walaupun demikian maka sebaiknya fal akhwat lil mu'min an ya'tani bihadza wa an yajtahida fil ghusli yaumal jum'ah khurujan min khilafil ulama. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, maka sebaiknya yang lebih hati-hati
seorang mukmin tetap mandi. Walaupun anggaplah hukum mandi itu sunnah, tapi sebaiknya mandi supaya keluar dari perselisihan para ulama. Nggak usahlah bicara apakah mandi itu wajib atau mandi itu sunnah, asal mandi saja. Ya, supaya terkeluar dari perselisihan para ulama, baik yang mengatakan wajibnya mandi atau yang mengatakan tidak wajibnya mandi. Adapun bagi perempuan, apakah ibu-ibu juga di hari Jumat juga diharuskan mandi seperti bapak-bapak kan itu ya? Maka para ulama mengatakan, lihat kalau memang ibu-ibu memang ingin datang juga menghadiri Jumat, seperti laki-laki ingin ke masjid juga lah melaksanakan sholat Jumat, kan nggak masalah. Tidak dilarang ibu datang ke masjid sholat Jumat, walaupun pada hakikatnya sholat Jumat itu kan gugur bagi ibu. Tapi kalau ibu ingin sholat Jumat tidak dilarang dalam Islam. Lah bagi yang ingin hadir di sholat Jumat dan dia seorang wanita, maka jumhurul ulama tetap disunahkan wanita mandi Jumat kalau mau hadir di Jumatan. Tapi kalau tidak mau hadir di Jumatan, karena memang asalnya seorang wanita juga tidak wajib Jumat, maka tidak wajib juga mandinya, baik yang berpendapat wajib ataupun tidak sunnah juga mandinya, baik yang berpendapat sunnah. Dua-duanya tidak sunnah, tidak wajib. Kalau ibu tidak datang ke masjid, hanya sholat duhur di rumah saja, maka tidak ada kewajiban bagi ibu untuk mandi. Ya seandainya mandi ya lebih baik, ya mandi bersih saja kan itu. Tapi kalau ada tuntutan maka tidak, karena tuntutan itu hanya dilakukan ataupun hanya sekedar bagi yang ingin datang ke masjid. Kalau tidak datang ke masjid ya tidak wajib bagi dia dan tidak sunnah. Seperti seorang wanita tidak ada kewajiban sholat wajib ataupun sholat Jumat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara faedah hadis ini bicara soal mandi. Kemudian juga di antara faedah hadis ini adalah disunnahkan kalau kita datang ke masjid maka kita disuruh sholat semampu kita. Itulah yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Ya. Jadi kalau bapak-bapak ini datang pagi-pagi setelah mandi, dan Syekh Utsaimin sebaiknya mandi itu dilakukan setelah terbit matahari. Kalau ingin mandi, lakukan setelah terbit matahari atau lakukan ketika hendak berangkat Jumat supaya masih wangi gitu maksudnya ya. Nah, adapun kemudian mandi malam-malam itu nggak ada gunanya, tidur lagi bau lagi kan gitu ya. Maksudnya mandinya itu selepas terbit matahari atau ketika hendak melangkahkan untuk sholat Jumat. Lah ketika sampai dalam masjid, di situ ada sholat sunnah mutlak namanya. Jadi kalau khotib belum naik mimbar, maka orang yang datang ke masjid, kalau umpamanya ibulah ingin sholat Jumat jugalah sekali-kali, dan khotib belum naik ke atas mimbar, maka kita boleh sholat sunnah 2 rakaat salam tanpa dibatasi berapa jumlah rakaatnya. Ya, pokoknya sholat sunnah aja. Habis sholat 2 rakaat salam, berdiri lagi. Kemudian selesai salam berdiri lagi sampai khotib naik mimbar. Kalau ibu lakukan dari jam 8 kebanyakan sampai khotib naik mimbar, tuh berapa rakaat itu? Bisa ratusan rakaat kan itu ya. Itu namanya sholat sunnah mutlak, nggak apa-apa. Ya, dilakukan sampai khotib naik mimbar. Makanya di sini Rasul mengatakan fa shalla ma qudira lahu, dan salat semampu dia. Ya. Salat semudah dia. Kemudian juga ada yang ketiga, summa ansat hatta yafrughal imam. Kemudian kita disuruh diam. Diam ketika mendengarkan khutbah, dan ini sudah saya jelaskan. Tidak boleh seseorang itu berbicara ketika khatib berbicara. Sebab kalau seandainya kita bicara ketika khatib berbicara, Rasul mengatakan fala jum'ata lahu. Tidak ada Jumat bagi dia. Ada sebagian pendapat ulama mengatakan tidak ada Jumat, ya tidak ada Jumat artinya zuhur. Tapi ada juga yang mengatakan bukan, maksudnya tidak ada Jumat itu dia tidak dapat pahala sholat Jumat. Ya capek-capek aja dia datang ke masjid, pulang nggak dapat apa-apa kan. Padahal sebenarnya yang ringan saja berakibat fatal. Umpamanya ada orang ribut sebelah, kita katakan jangan ribut, hanya ngomong gitu saja batal Jumat kita. Artinya kita tidak mendapatkan pahala. Tapi bagi yang berpendapat bahwa tidak ada Jumat berarti kita duhur jadinya kan.
Walaupun yang rajih wallahu alam maksudnya fala jum'atalah di sini maksudnya bicara pahala Jumatnya dia tidak dapat. Padahal sebenarnya niatnya baik kan, mengatakan kepada orang yang ribut jangan ribut. Macam mana kemudian kalau lebih daripada itu, nerima telepon, ya, malah khotib naik mimbar ibu pulang sampai selesai. Ini siapa yang khotib, siapa yang dengar jadinya kan? Maka ini juga yang ketiga dari hadis ini, summa angsat hatta yafrughal imam, sampai selesai imam dari khutbahnya. Summa yusalli ma'ah, kemudian ikut salat bersama imam. Bersama imam. Berarti di sini pertama mandi, kemudian salat sunnah mutlak, kemudian kita diam ketika mendengarkan khatib berkhutbah, kemudian yang keempat salat bersama imam, lihat pahalanya. Kata Rasulullah, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Maka akan diampuni antara dia dan antara Jumat berikutnya. Wa fadlu thalathati ayam, ditambah dengan 3 hari lagi. Ditambah dengan 3 hari lagi. Berarti di sini ada kalau ingin diampuni dari Jumat ke Jumat ditambah 3 hari, maka lakukan 4 perkara. Mandi Jumat, sholat sunnah mutlak, diam ketika mendengarkan khotib, dan yang keempat sholat bersama imam. Ya, maka akan mendapatkan pahala ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Dia akan diampuni antara dia dengan Jumat yang lainnya ditambah dengan 3 hari. Ya, ini kan pahala bagi yang sholat Jumat. Bagaimana dengan perempuan? Sama pahalanya. Apa yang bapak-bapak dapat dari Jumat itu ibu juga dapat di rumah. Ya, umpamanya bapak-bapak kan mandi, kemudian datang ke masjid, kemudian sholat sunnah mutlak, kemudian mendengarkan khotib, kemudian sholat Jumat. Lah, apa yang bapak-bapak dapat ibu juga dapat yang ada di rumah. Jadi jangan kecewa gitu, enak kali bapak-bapak ini. Enggak, ibu dengan sholat di rumah, ya, sholat duhur bukan sholat Jumat, itu pahalanya sama dengan yang diperoleh oleh laki-laki yang sholat Jumat ke masjid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya di sini adalah satu, mandi Jumat itu diperselisihkan ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Kemudian faedah yang kedua, bahwa yang meninggalkan Jumat tanpa uzur maka dia berdosa. Dia berdosa. Kemudian juga di sini tentang al-hathu ala insati li sama'il khutbah, anjuran untuk mendengar ketika khatib berkhutbah. Kemudian juga al-hathu ala tanaful qabla su'udil imam, disunahkan untuk memperbanyak sholat sunnah setelah imam naik ke atas mimbar. Sekarang pertanyaan di masyarakat itu, ada nggak qobliyah Jumat? Ya, ada nggak qobliyah Jumat gitu kan? Karena kalau kita di masyarakat itu terbelah menjadi dua tuh. Ada yang mengatakan tidak ada qobliyah Jumat, ada yang mengatakan ada qobliyah Jumat gitu ya. Wallahu alam, ya, bahwa kalau yang dimaksud qobliyah di sini bukan rawatib, bukan seperti sholat sebelum duhur. Kalau sholat sebelum duhur kan memang betul-betul rawatib, yang 4 rakaat sebelum duhur atau 2 rakaat sebelum duhur. Kalau yang dimaksud 2 rakaat sebelum Jumat itu setelah azan, kemudian kita azan kedua, ya, bukan azan pertama, azan kedua. Ada yang azan pertama, azan kedua sudah naik mimbar gitu ya. Biasa kita lihat azan pertama dulu, kemudian orang sholat sunnah, kemudian setelah itu azan kedua ketika khatib naik mimbar gitu ya. Lah, kalau yang dimaksud sholat di antara 2 azan itu, maksudnya mengambil hadis Nabi SAW, baina kulli adzanaini sholatun, di antara azan dan qomat itu ada sholat, maka tidak ada masalah. Berarti sholat sebelum Jumat itu bukan rawatib, tapi sholat nafilah namanya. Sholat antara 2 azan itu ada hadisnya, berarti mengambil keumuman hadis bahwa di antara azan dan qomat itu ada sholat sunnah. Berarti sholat yang dilakukan sebelum Jumat itu ya nafilah saja, bukan masuk dalam rawatib. Tapi kalau yang dimaksud rawatib, wallahu alam, saya pribadi mengatakan tidak ada rawat qobliyah Jumat. Kalau yang dimaksud rawatib, ya,
qabliyah Jumat. Wallahu alam. Ya. Tetapi kalau yang dimaksud salat sunnah nawafil karena setiap antara adzan dan qomat ada salat, maka kita katakan tidak ada masalah karena ada dalilnya. Tapi kalau disebut rawatib dikiaskan dengan rawatib qabliyah zuhur, maka ini tentu harus ada dalil yang mengatakan bahwa sebelum Jumat itu ada qabliyah. Ya, wallahu alam, ini pendapat saya ya. Mungkin pendapat yang lain kalau memang ada dalilnya ya silakan saja. Taib, ini diantara faedah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu alam, sekira 2 hadis saja kita buat tanya jawab saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya.